Terima kasih kami sampaikan kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu untuk saya guna belajar membawakan kultum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Mukarram, para alim ulama, para masyayikh, asatid wa ustadzat, Bapak Ibu pendiri, pembimbing Majelis Ta'lim Iwamid on Air, nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim fid dharain. Wabil khusus Al-Ustadz Tri Noviantaro Murad, yang senantiasa kita tunggu ziyadah ilmu dan barokah doanya, rahimakumullah. Yang saya hormati Ibu Isna Hidayati sebagai Ketua dan Ibu Uliami sebagai Wakil Ketua Majelis Taklim Iwamid on Air, seluruh jajaran pengurus yang ada di dalamnya, dan juga seluruh jamaah Iwamid on Air dimanapun berada, apapun aktivitasnya, semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat sehat, nikmat rezeki, dan nikmat apapun itu. Terlebih, marilah kita bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk bisa bertolabul ilmi di majelis ini. Biqolina alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kita tergolong hamba Allah yang senantiasa pandai bersyukur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi dan rasul serta sebagai teladan bagi umat Islam bagi umat Islam. Kesempatan kali ini izinkan saya membawakan kultum tentang zikir penyejuk hati. Betapa indahnya kalau hati kita selalu dihiasi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggih, Ibu-ibu sedanten. Hadirin jamaah rahimakumullah. Seandainya tidak ada ayat Al-Quran atau hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang menerangkan tentang pentingnya zikrullah, sudah semestinya seorang hamba tidak melalaikan zikrullah sekejap pun. Sebab hambanya yang sangat banyak dan tidak ada batasnya, karena menyebut, mengingat dan mensyukurinya yang maha memberi merupakan fitrah seorang hamba. Namun, seandainya bersamaan dengan itu, terdapat ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW, nasihat serta contoh dari para ulama yang tiada henti memberi semangat kepada kita agar selalu berzikrullah, maka tidak perlu ditanyakan lagi mengenai keberkahan dan nur zikrullah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli fala takfurun. Shadaqallahul azim.
yang artinya, maka ingatlah kepadaku, niscaya aku mengingatmu, dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan kamu ingkari nikmatku. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebuah hadis menyebutkan bahwa ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak, bahkan pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang dianiaya. Yang ketiga, pemimpin yang adil, diambil dari kitab Jami'us Shaghir. Jika ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang zikir begitu banyak, maka hadis-hadis yang menjelaskan fadilah zikir tentu jauh lebih banyak. Sebab Al-Quran terdiri dari 30 juz, sedangkan kitab-kitab hadis tak terhitung banyaknya. Kitab Sahih Bukhari saja terdiri dari 30 juz, dan kitab Sunan Abu Daud terdiri dari 32 juz. Tidak ada kitab yang hadis yang tidak menyebutkan masalah zikir. Oleh karena itu, siapakah yang dapat menghitung hadis-hadis tersebut? Tentunya pasti banyak. Yang di dalam hadis yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah ta'ala, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'hu idza dzakarani wa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairi minhum. Wa in taqarraba ilayya tibran taqarrabtu ilaihi dhira'a. Wa in taqarraba ilayya dhira'a taqarrabtu ilaihi ba'a. Wa in atani yamshi ataituhu harwala. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Aku sebagai Maha sangkan hambaku kepadaku, aku bersamanya jika ia menyebutku, jika ia menyebutku sendirian, aku pun menyebutnya secara sendirian. Aku pun menyebutnya secara sendirian jika ia menyebutku di suatu majelis, aku pun menyebutnya dalam suatu majelis yang lebih baik, yaitu majelis para malaikat yang maksum tanpa dosa. Jika ia mendekatiku sejengkal, aku akan mendekatinya sehasta. Jika ia mendekatiku sehasta, aku akan mendekatinya sedepa. Jika ia mendekatiku dengan berjalan, aku akan mendekatinya dengan cepat. Hadis riwayat Bukhari Muslim, Ahmad dari kitab Syu'abul Imam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Berzikir merupakan salah satu amalan yang dianjurkan dalam agama Islam. Berzikir memiliki banyak keutamaan dan manfaat bagi kehidupan manusia, baik dari segi spiritual maupun psikologis. Berikut ini adalah beberapa keutamaan berzikir yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup seseorang. Yang pertama, zikir untuk menenangkan hati dan pikiran. Berzikir adalah salah satu cara untuk menenangkan hati dan pikiran. Saat seseorang berzikir, ia akan fokus pada kalimat zikir yang diucapkannya, sehingga dapat membantu menghilangkan kecemasan dan stres yang dirasakan. Dengan begitu, seseorang akan merasa lebih tenang dan damai. Selanjutnya, mendekatkan diri pada Allah. Berzikir juga merupakan cara untuk mendekatkan diri pada Allah. Dalam Islam,
Allah memerintahkan umatnya untuk senantiasa berzikir kepadanya. Dengan berzikir, seseorang dapat memperkuat hubungannya dengan Allah dan merasa lebih dekat padanya. Selanjutnya, berzikir meningkatkan kualitas ibadah. Berzikir juga dapat meningkatkan ibadah seseorang. Saat seseorang berzikir, ia akan lebih fokus dan khusyuk dalam menjalankan ibadahnya. Hal ini dapat membantu seseorang dalam meningkatkan kualitas ibadahnya sehingga lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, berzikir menjaga keimanan. Berzikir juga dapat membantu seseorang dalam menjaga keimanan. Saat seseorang senantiasa berzikir, ia akan lebih mudah untuk mengingat Allah dan menjaga keimanan dalam dirinya. Dengan begitu, seseorang akan menjadi lebih kuat dalam menghadapi godaan dan cobaan yang datang dalam hidupnya. Selanjutnya, zikir dapat meningkatkan kebahagiaan. Berzikir juga dapat meningkatkan kebahagiaan seseorang. Saat seseorang berzikir, ia akan merasa lebih dekat pada Allah dan merasa lebih tenang dan damai. Hal ini dapat membantu seseorang dalam mencapai kebahagiaan yang lebih bermakna dan abadi. Hadirin jamaah rahimahullah, marilah kita senantiasa selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang sudah diamalkan di majelis kita yang setiap hari di Sunan Ampel nggih, yang sore hati niku termasuk nggih zikir. Monggo yang ada waktu Bapak Ibu semuanya kita zikir bersama-sama dimanapun saja, walaupun kita sambil kerja, sambil masak, misalkan sambil masak, sambil ngelap-lap, sambil ngepel, itu juga bisa karena mudah mudah untuk berzikir. Kecuali di di kamar mandi nggak boleh nggih, kurang sopan kalau di kamar mandi. Hadirin jamaah rahimahullah. Orang yang selalu berzikir, tubuhnya dijadikan Allah sebagai tempat zikir. Allah berikan kepadanya lezatnya zikir, taufik dan hidayah yang dianugerahkan Allah kepada ahli zikir. Dengan berzikir, manusia mendapatkan keberuntungan yang tak ternilai yang diberikan Allah. Orang yang berzikir namanya disandingkan dengan nama Allah dengan menjadi agung luar biasa dan mulia, yaitu Zakirullah. Allah bersama dengan orang yang berzikir. Allah jadikan nama orang yang berzikir disebut-sebut Allah di majelis langit di tengah-tengah para malaikat. Bapak, Ibu, mpun ngantuk napa dereng? Dereng, Temuneng lebu nggih, dereng mendengarkan. mendengarkan. Nggih hadirin jamaah rahimullah. Seseorang muhadis terkenal Imam Hafiz Ibnu Qayyim rahmatullah alaih menyusun kitab berbahasa Arab Al-Wabilu Sayyid yang di dalamnya banyak mengandung fadilah zikir. Ia menulis di dalamnya bahwa zikir memiliki lebih dari 100 faidah. Dalam kitab tersebut disebutkan faidah-faidah zikir. Tadi nggih kula sampun sebutkan nggih, ini ada lagi masih banyak. Yang pertama, zikir mengusir setan sekaligus mematahkan kekuatannya.
Zikir menyebabkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Zikir menjauhkan kegelisahan dan kesedihan hati. Zikir melapangkan dan menggembirakan hati. Zikir menguatkan jasmani dan rohani. Zikir membuat wajah dan hati bercahaya. Zikir menarik rezeki. Zikir masih banyak ya Bu ya. Zikir menuntun seseorang untuk kembali kepada Allah. Zikir membuahkan muraqabah. Muraqabah itu yakni merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mengantarkan kita kepada derajat ihsan. Dengan ihsan, seseorang seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya. Ini tujuan terakhir para ahli tasawuf untuk melakukan zikir. Bapaknya dereng rampun nggih. Ya, alhamdulillah. Dari beberapa keutamaan tersebut dapat disimpulkan bahwa berzikir memiliki banyak manfaat bagi kehidupan seseorang. Oleh karena itu, sebaiknya kita senantiasa mengingat Allah dan berzikir kepadanya dalam setiap kesempatan yang ada, baik dalam keadaan suka maupun duka. Dimanapun berada, jangan lupa kita berzikir kepada Allah biar hati kita senang. Walaupun hatinya galau, kalau kita ingat Allah berzikir pasti akan tambah senang. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian kultum dari saya, semoga bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan umumnya untuk Bapak Ibu jamaah yang hadir pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin nggih Bapak Ibu semuanya. Sami Bu. Sami-sami Bu Sunroda. Terima kasih maafnya. Wa akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami kembalikan kepada pembawa acara. Semonggo. Terima kasih kami ucapkan kepada Bung Jun Rodah yang telah menyampaikan kultum malam hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi kita bisa mengambil hikmah dan tambahan ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmatin Allah Subhanahu wa taala, memasuki acara selanjutnya adalah kajian inti dan tanya jawab dan doa yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Al-Ustadz Tri Noviantoro Murad. Mari jemaah kita haturkan salam kepada beliau Al-Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Ahlan wa sahlan bihudurikum al-Ustadz. Jamaah rahimakumullah, sebelum beliau menyampaikan ilmunya untuk kita, mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika
sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Kepada beliau Al-Mukarram Al-Ustadz Tri Nopiantoro Murad, dengan segala hormat saya persilahkan. Semoga Bapak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Faqalahu ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, atas limpahan keberkahan yang Allah turunkan kepada kita, nikmat yang tidak terhitung, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Jika engkau berusaha untuk menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Ikhwati fillah rahimakumullah, semoga kita diberikan ya keberkahan, ampunan, dan juga insyaallah rahmat, cinta kasih kepada kita semua, kepada terutama juga adalah orang tua kita, anak-anak kita, istri atau suami kita. Tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kedua hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam insyaallah fi yaumil akhir. Semoga juga tercurahkan kepada keluarga beliau, sahabat, seluruh umat ya, yang senantiasa mengikuti petunjuk insyaallah sampai hari kiamat termasuk kita. Jamaah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita akan coba untuk merenungi salah satu aspek yang penting dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, yaitu adalah ibadah zikir. Ya. Zikir itu adalah salah satu ibadah yang seringkali kita lupakan atau tidak kita lakukan dengan sepenuh hati. Kadang begitu. Ya. Padahal fungsi daripada zikir itu adalah dia penyejuk hati. Dia adalah sumber ketenangan jiwa. Pertama kita pahami dulu apa itu zikir. Ibu-ibu tahu nggak zikir? Zikir itu kalau secara harafiah itu artinya zikra, mengingat. Ya. Dalam konteks ibadah, zikir itu berarti mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik dia melalui lisan ataupun hati. Karena memang Allah memerintahkan kita untuk senantiasa berzikir. Ya. Maka di dalam surat Al-Ahzab ayat 41 dikatakan, Ya ayyuhalladzina amanu fazkurullaha dzikran katsiran. Ya.
Wahai orang-orang yang beriman, fazkurullaha dzikran katsiran. Berzikirlah dengan menyebut nama Allah dan berzikir yang sebanyak-banyaknya. Ayat Al-Ahzab ayat 41, ayat itu adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala sebagai kita orang beriman, dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Dan hanya orang beriman yang terpanggil. Maka perintahnya adalah berzikir kepada Allah. Ya. Dan zikir itu bukanlah sekedar ucapan lisan, tapi juga mencakup perenungan, termasuk juga penghayatan tentang bagaimana keagungan Allah itu di dalam hati kita, jamaah. Dan berzikir itu diperintahkan bukan sedikit, tapi zikran katsiran. Ya. Zikir yang sebanyak-banyaknya. Ya. Jamaah, ya, Simponi Malam, ya. Majelis Taklim Iwamid yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kita pungkiri bahwa dalam kehidupan kita ini, ya, kita ini sering dipenuhi dengan ujian, dengan tekanan, dengan kesulitan, macam-macam ujian hidup kita. Ya. Ujian dari masalah finansial, dari masalah keluarga, dari masalah kesehatan, dari masalah pendidikan, dan lain sebagainya. Ya, macam-macam. Setiap orang juga sangat berbeda terkait dengan ujiannya. Ada yang dihadapi dengan misalnya orang tuanya sendiri, dengan anaknya sendiri, dengan temannya, dan lain sebagainya. Nah, dalam situasi banyak ujian, tekanan, kesulitan itu, banyak di antara kita yang memang secara naluri itu akan kemudian timbul rasa gundah. Ada cemas, ada tidak tenang. Ya kan? Nah, namun Al-Islam itu sudah berikan kita solusi yang sangat jelas. Bagaimana ketika kita menghadapi, ketika kita meredakan keresahan hati itu. Apa itu? Yaitu adalah dengan cara zikrullah. Berzikir kepada Allah. Itu. Meredakan keresahan hati itu. Dalam Al-Quran, di dalam surat Ar-Ra'du, ayat surat ke-13, juz ke-13, ayatnya ayat 28, pojok akhir. Ya. Di pojok akhir. Di situ dikatakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ala, ingatlah. Ya. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah. Hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Kalimat ini dibolak-balik. Orang yang beriman supaya mereka tentram, ingat Allah, dan hanya dengan ingat Allah jadi tentram. Ya. Itu adalah solusi yang sangat jelas. Surat Ar-Ra'du ayat 28, ayat ini menegaskan bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati manusia itu akan menemukan ketenangan. Hanya dengan mengingat Allah. Kalau kita ngingetnya itu justru materi, yang hadir bukan ketenangan, was-was malah. Jangan dipikir yang namanya orang kaya itu nggak was-was. Semakin dia kaya, semakin dia was-was.
aduh gimana nih ya, ada yang mencuri nggak ya, ada yang mengambil nggak ya, semakin dia panik. Ya. Begitu juga kalau memikirkan dunia, begitu. Ya. Zikir itu berfungsi sebagai penyejuk hati, karena dia akan menghadirkan rasa kedekatan dengan Allah. Ya. Ketika kita zikir ada masalah, ibu-ibu pahami. Ya. Masalah kita dengan masalah saudara-saudara kita di Palestina itu jauh lebih berat. Tekanan saudara-saudara kita itu di Palestina sana. Ya kan? Tiap hari mereka sangat bisa kemungkinan berhadapan dengan kematian. Ya. Suara tank, suara pesawat terbang, suara helikopter Apache, itu mereka bisa saja meninggal kapan saja. Ada yang terkena bom, ada yang kemudian kekurangan makanan, kekurangan rumah sakit dihancurkan, dan lain sebagainya. Tahu nggak jamaah? Ya. Obat-obatan habis. Kemudian orang-orangnya terluka. Dokternya sudah banyak yang syahid juga. Tahu nggak bagaimana mereka cara untuk misalnya mengobati atau bahkan mengamputasi, melakukan operasi. Ya. Padahal obat bius saja tidak ada. Bagaimana caranya? Pernah nggak Bu melakukan operasi tanpa obat bius? Ada yang udah pernah operasi tanpa obat bius? Belum ada kayaknya ya. Halo jamaah? Dereng. Ya ada. Saya pikir saya ngomong sendiri. Saya takut aja saya ngomong sendiri ya. Ada Dalam ya Bu mood, ya? mendengarkan dalam mood. Mendengarkan dalam mood. Oke. Ya. Jadi mereka itu operasi tanpa yang namanya ini anestesi. Ya. Suntik kebal itu nggak ada alatnya. Nggak ada anestesinya, itu bahannya itu nggak ada. Harus operasi, bagaimana caranya? Menahan sakit itu, tapi bagaimana cara mereka menahan sakit itu jamaah? Mereka zikir. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Gitu, kira-kira. Sakit tapi ditahan, bahasanya yang keluar dari mulut mereka adalah istighfar. Pernah lihat nggak kayak gitu? Kayaknya belum pernah lihat ya. Belum pernah lihat. Itulah kondisi real yang terjadi hari-hari saudara-saudara kita di Palestina. Ya. Banyak yang kemudian cedera, luka, ya, panik, sedih, banyak yang syahid, keluarganya syahid. Apa nggak pusing? Apa nggak cemas, gelisah? Nggak ada makanan, ya. Air minum pun bahkan tidak ada. Tapi Masya Allah, mereka begitu terima, sabar. Dengan cara apa? Menekan keresahan itu, kegundahan itu. Mereka senantiasa mengingat Allah. Hati mereka kemudian tetap tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebetulnya kita akan menemukan ketenangan. Ketika zikir itu berfungsi sebagai penyejuk hati, maka dia akan menghadirkan rasa kedekatan kepada Allah, Zat yang Maha Penyayang, yang Maha Pengasih. Ketika kita menyadari bahwa Allah itu selalu bersama kita, apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita akan merasa tenang, kita akan kuat dalam menghadapi cobaan. Seperti itulah yang terjadi pada saudara-saudara kita di Palestina, yang ada di Gaza, yang ada di tepi barat, yang ada di Libanon, yang ada di Yaman, di belahan dunia yang lain, sedang saat ini dalam kondisi yang sangat terpukul. Mereka menghadirkan zikir-zikir. Nah, apalagi kita jauh dari kondisi itu. Kita ini kan masih nyaman lah ya.
kita, ibu-ibu, jamaah, bapak-bapak, jamaah yang ada di Taiwan, ya, walaupun kita punya masalah banyak, ya, masalah kita masing-masing, ya, karena yang namanya hidup itu pasti ada masalah, maka manfaatkanlah zikir dalam kehidupan sehari-hari kita. Ada banyak manfaat dari zikir kalau kita rasakan dalam kehidupan kita. Pertama, tadi ketenangan jiwa. Ya, tadi sudah disebutkan dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Surah 13, juz 13. Alladzina tatma'inu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillah tatma'inul qulub. Orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, ala berzikrillah, hanya dengan berzikir kepada Allah, hati itu akan menjadi tentram. Jadi jamaah, ya, zikir itu akan memberikan ketenangan bagi jiwa yang gelisah. Ya. Ketenangan ini berasal dari keyakinan bahwa Allah itu mengendalikan segala sesuatu. Segala kesulitan yang kita hadapi, ketika dihadapkan dengan zikir, maka itu akan terasa ringan. Kita punya banyak masalah, zikir jamaah. Ibu-ibu zikir, ya, zikir. Maka, ya, jangan terlalu dipikirkan masalahnya. Maka itu akan terasa lebih ringan. Dan dengan kita berzikir, kita secara tidak langsung sebetulnya memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap kali kita berzikir, kita mengingat bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah. Dan segala urusan kita adalah milik Allah. Maka zikir itu mengingatkan kita akan kebesaran Allah. Yang insya Allah pada akhirnya akan membuat kita lebih bersandar, lebih bertawakal kepada Allah. Maka itu akan menguatkan iman kita. Ya. Bisa juga yang namanya zikir itu adalah ngusir setan. Ya. Setan itu siapa? Setan itu adalah musuh. Ya. Inna syaitan aduwan fattakhidhu aduwan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kalian, maka anggaplah dia musuh. Jadi setan itu musuh yang selalu berusaha untuk menjauhkan manusia dari minyak Allah. Nah, oleh karena itu, jamaah, salah satu senjata paling ampuh untuk melawan gangguan setan adalah zikir. Zikir. Jadi ketika manusia lalai, kata Rasulullah SAW, kalau manusia berzikir kepada Allah, maka setan menjauh. Jika manusia itu lalai, setan mempengaruhi pikirannya. Itu kata hadis dalam Bukhari Muslim. Kalau manusia itu zikir kepada Allah, maka setan jauh. Tapi kalau manusianya lalai, setan itu datang dan mengganggu pikiran. Nah, tentu saja namanya zikir itu dilakukan dengan ikhlas, dilakukan dengan konsisten. Ya. Maka godaan yang senantiasa berusaha menyesatkan kita dari jalan kebenaran, dari jalan Islam itu akan terkikis ketika kita ikhlas karena Allah konsisten melakukannya. Nah, jemaah sekalian, insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan sampai kita itu malas untuk zikir. Karena itu tadi, zikir itu kalau kita lakukan, bahkan ya jemaah ya, yang namanya zikir itu pintu rahmat, pintu keberkahan loh. Ya. Zikir itu cara untuk kita mendapatkan rahmat, untuk mengundang keberkahan Allah. Ya. Ada hadis begini, ada hadis qudsi ya. Aku sesungguhnya
tergantung prasangka hambaku kepadaku. Ya. Inna abdi dhanni, ya, sesungguhnya aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Aku bersama dia ketika dia ingat kepadaku. Ya. Jadi kalau kita itu bersama dengan artian adalah kita berzikir kepada Allah, maka Allah sesungguhnya bersama dengan kita. Ya. Nah itu hadis Pak Kira Pak nunjukkan bahwa luar biasa yang namanya zikir itu ya. Kalau kita ngingat Allah, Allah itu akan ngingat kita dengan cara yang lebih mulia, dengan cara yang lebih luar biasa. Ya. Kalau kita zikir. Ya. Nah, apa saja yang bisa kita zikirkan? Banyak. Ya. Rasulullah SAW banyak ngajarin kita macam-macam zikir. Ya. Zikirkan banyak bentuk yang bisa kita lakukan ya. Dalam hidup kita sehari-hari banyak kok jenis zikir. Ibu konsisten pelajari terus lanjutkan dengan dawamkan setiap hari. Ya. Yang dianjurkan contoh tasbih, tahmid, tahlil. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar ya. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Boleh digabung atau satu-satu? Tasbih aja subhanallah, 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 subhanallah. Biasa sampai 33 kali. Terus lakukan itu. Ya. Kalau mau misalnya sendiri-sendiri silakan. Ya. Tahmid, ucapkan alhamdulillah. Ya. Bentuk rasa syukur dari nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Syukur ini jadikan hati kita itu lebih lapang, penuh dengan berkah ya. Alhamdulillah ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah. Ya, tahlil itu. Deklarasi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Ya, itu juga la ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah itu menguatkan tauhid kita ya, mengingatkan bahwa kita itu akan hakikatnya itu adalah makhluk Allah yang menyembah kepada Allah. Jadi kalau kita menyebut la ilaha illallah kayak gitu. Ya. Dan juga Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ya. Allahu akbar. Allahu akbar. Kita mengingat Allah itu akbar, maha besar. Ya. Bukan hanya Allah itu besar. Bukan Allahu kabir, bukan Allah kabir, Allah besar, bukan, tapi Allahu akbar, superlatif, super besar. Ya, maha besar. Artinya gini jemaah, Allah maha besar, kita itu kecil. Apapun masalah yang kita hadapi, itu enggak ada yang lebih besar dari kekuasaan Allah, dari kebesaran Allah. Kalau kita zikir, maka kita akan dibantu oleh Allah. Banyak-banyak zikir. Nah, itu pembuktiannya. Allahu Akbar. Tapi kalau kita zikir Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar ini, ya hati-hati. Si banyak yang sedikit keliru ya. Tuh. Kadang, mohon maaf ya, banyak yang kayak, kalau saya ikut zikir itu ya di kampung itu, kedengarannya kayak bentak-bentak gitu loh. Itu agak saya kurang apa ya, kalau dalam adab itu kok kurang kayak gitu misalnya. Harusnya gini ya, contoh ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi ada saking pengen cepetnya, sampai geleng-geleng kepala, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Ini mohon maaf jamaah ya. Adabnya itu kurang loh kayaknya. Ya. Adabnya itu kurang. Ya. Santai aja, bawanya santai saja. Kalau kita zikir itu karena kita akan membawa itu ketenangan jiwa.
maka bawakan itu dengan cara yang kita hormat kepada zikir itu sendiri. Ya. Paham nggak sampai paham nggak? Ya. Ini banyak yang apa ya? Kelihatannya kok adabnya kurang gitu loh. Jadi zikir kita itu harus punya mengedepankan adab zikirnya juga. Jadi bukan hanya sekedar zikirnya menyelesaikan targetan zikir, tapi adab zikirnya itu juga. Ya. Tuh. Nah, jadi ketika kita itu memperbanyak ya zikir, apalagi kalau kita tambah dengan banyak-banyak istighfar. Istighfar itu juga zikir. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya. Itu zikir juga. Ya. Bentuk mohon ampun kepada Allah dengan mengucapkan astagfirullah, astagfirullah atau astagfirullahaladzim. Itu cara kita membersihkan diri dari dosa, dari kesalahan. Ya. Itu zikir yang mengajarkan kita untuk senantiasa introspeksi. Mengajarkan kita mohon ampun kepada Allah. Ya. Tuh. Nah, jamaah Majelis Taklim Iwamit on Air Simponi Malam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam kehidupan kita dawamkan zikir itu. Ya, kita biasakan zikir itu. Ya. Sebetulnya zikir itu bisa dilakukan kapan saja. Ya, kapan saja kita zikir, kapan aja bisa. Cuma memang ada waktu-waktu khusus yang memang dianjurkan untuk memperbanyak zikir. Ya, terutama sekali adalah setelah sholat wajib, setelah sholat fardu. Ya, karena Rasulullah SAW itu nganjurin kita itu zikir setelah sholat. Ya, itu biasanya dibaca itu tasbih, tahmid, tahlil 33 kali, tutup dengan tahlil sekali. Ya, kita bisa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ya. Atau subhanallah, 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 terserah. Mau gaya yang pertama atau model yang kedua. Ya. Ada yang namanya zikir pagi dan petang. Ibu-ibu paham ya? Zikir pagi, zikir petang. Ya. Kalau sering baca yang namanya Al-Matsurat, nah itu. Al-Matsur itu apa? Al-Matsurat. Al-Matsurat itu adalah zikir-zikir yang matsur. Matsur itu apa, Ustaz? Matsur itu artinya dia bersumber dari Allah dan Rasulnya. Matsur. Bukan dari kalangan ulama aja, bukan. Tapi dari Allah dan Rasulnya. Dari Al-Quran ataupun dari As-Sunnah. Dikumpulkan. Itu yang disebut dengan zikir matsur. Di waktu pagi, di waktu sore. Ya. Banyak kok riwayat yang menyebutkan zikir di waktu pagi dan petang itu sunnah yang sangat dianjurkan. Kalau kita melakukan itu, maka itu jaga hati kita sepanjang hari. Kalau kita berzikir di waktu pagi, itu akan menjaga hati kita sampai sore. Kalau kita baca sore, itu akan menjaga hati kita sampai paginya lagi. Ya. Karena kita akan dihadapi dengan banyak godaan setan. Ya. Kalau kita melakukan itu, setidaknya kita ini sudah melakukan ini apa namanya membuat tameng ya, membuat perlindungan dalam diri kita. Ya. Dan coba kalau kita mengingat ini ya, saudara-saudara kita di Palestina itu ya, mereka itu luar biasa ya. Kesulitan, kecemasan, musibah yang silih berganti terus. Maka mereka itu senantiasa, lisan mereka itu ya jemaah ya, lisan mereka itu senantiasa membiasakan diri dengan zikir. Saat kita menghadapi tekanan batin, ketika kita panik, ini mati, hidup mati, cemasnya luar biasa. Maka bagi mereka, tentu saja kita belajar juga, bagi kita juga, maka zikir itu adalah obat yang paling mujarab
untuk kita bisa menenangkan hati kita, jiwa kita. Masalah, kita timbul masalah. Ada masalah, zikir jamaah. Astaghfirullahaladzim. Nah, boleh dilaguin, boleh. Enggak juga boleh pakai istighfarnya. Ya, atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, seperti itu terus. Kalau kita mendawamkan seperti itu, insya Allah Allah akan memberikan kepada kita kemudahan untuk mendapatkan ketenangan jiwa. Ibu-ibu punya masalah, jauh dari suami, jauh dari anak-anak, jauh dari orang tua, kita zikir seperti itu, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk didekatkan hati kita dengan anak kita, dengan suami kita, dengan orang tua kita. Maka itu akan menenangkan hati kita. Ya, jemaah insyaallah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya waktunya udah pukul hampir 10 ya. Setidaknya saya akan memberikan suatu kesimpulan lah sedikit ya, gambaran bahwa zikir itu ibadah yang mudah untuk dilakukan ya, tapi manfaatnya luar biasa bagi kehidupan kita. Zikir itu penyejuk hati, dia memberikan ketenangan jiwa, dia menguatkan iman kita, dia mengusir gangguan setan. Ya. Nah, kita sebagai umat muslim, ya kita hidupkan zikir dalam kehidupan langkah-langkah hidup kita. Ya. Di dalam setiap majelis, zikir pagi petang, jangan kalau bisa jangan dilupakan, ada itu. Ya. Maka insya Allah ini akan memuliakan hidup kita. Ya, dalam waktu kapan saja kita senantiasa berzikir, maka insya Allah akan memberikan sedikit ketenangan jiwa dalam hidup kita. Ya, Allahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan terus kita ya hati kita ini dijadikan untuk senantiasa istiqomah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu mungkin bisa saya limpahkan dulu sementara kepada Ibu Moderator. Usikum wa nafsi bittaqullah wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ada sesi tanya jawab nggih Ustaz. Silakan. Nggih, monggo jamaah yang mau bertanya dipersilahkan nggih. Jangan lupa passwordnya Iwamid Jihad ya Allah Akbar Barakallah. Monggo dipersilahkan. Jamaah. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Rafita. Iya, Bu Bapak Ustaz. Kalau mau bertanya mengenai zikir gini. Kan kalau kita ada zikir sholawat jibril kan 1000 ambalan itu. Jadi kita mengikuti itu misalkan lagi dalam badan masak atau kadang makan misalkan itu atau minum atau lagi di luar itu tapi zikirnya ngikut di dalam hati itu pahalanya bagaimana Pak Ustadz? Jadi kita nggak melafazkan di lisan tapi di dalam hati begitu. Itu saja Pak Ustadz. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tentu saja melafazkan dengan lisan pahalanya beda hanya dengan dalam hati ya. Kalau misalnya bisa mengikuti dengan lisan yang sefrekuensi dengan hati, maka itu jauh lebih baik. Kecuali kalau misalnya kita dalam kondisi-kondisi yang memang tidak memungkinkan untuk itu. Misalnya kita di kamar mandi. Ya, kita kuatkan misalnya suara HP kita itu keluarkan dari luar sehingga kedengaran suara masuk kamar mandi. Sedangkan padahal di kamar mandi kita tidak diperkenankan untuk menyebut
nama Allah kan gitu. Artinya zikir-zikir itu kita terhalang, terbatasi. Tapi suara masuk ya ada masalah. Tapi kalau di kamar mandi. Tapi kalau bukan di kamar mandi, alangkah lebih baik kalau kita misalnya bukan hanya mendawamkan di dalam hati, tapi lisan kita mengikuti. Tadi misalnya ada yang jadi imamnya, kita ikuti saja. Itu tentu saja, insya Allah, Allah alam ya. Tapi semoga saja pahalanya lebih baik daripada hanya bergumam dalam hati ya, itu Bu. Allah alam semua. Insya Allah aman paham ya, Bu Rafita. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Monggo tadi ada yang mau bertanya kayaknya. Dwi mau tadi mau bertanya. Suaranya mendut-mendut. Nggak jelas, Bu. Putus-putus. Mau cari sinyal dulu. Monggo, silakan. Mungkin ada yang mau bertanya selain Bu Rafita. Tadi kayaknya ada tadi yang barengan Bu Rafita yang salam. Monggo dipersilakan. Bu Dwi mana? Bu Dwi, monggo dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bapak Ustadz tak tangklet tapi niki di luar tema nggih. Ya, nggak apa-apa. Biasa. Mau minta pengamalan apa yang bisa diamalkan bagi orang tua yang biar anaknya di pondok itu mudah menghafalkan, mudah belajar, dan mudah menerima pikirannya. Terima kasih. Matur nuwun atas jawabanipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sama dong Bu, saya juga anak saya di pondok dua-duanya ya. Anak saya dua-duanya laki-laki, dua-duanya udah di pondok. Jadi di rumah ini cuma tinggal berdua lagi, ya pacaran lagi. Saya sama istri. Sepi rasanya rumah ini ya. Ya kita bersabar saja ya, bersabar saja. Anak sedang berjuang ya untuk menyelesaikan pendidikannya, menghafal Qur'annya. Apalagi kalau ibu juga jauh ya di luar negeri sana, kita lebih jauh lagi itu ya, nggak bisa nengok juga nggak bisa ya, paling lewat telepon. Nah, amalan apa pertanyaannya? Ramalan apa yang bisa kita lakukan dengan tujuan adalah anak itu ya mungkin juga betah, kemudian akalnya encer, mudah untuk menerima pelajaran, dan juga tentu saja bukan hanya itu, adab yang baik ya, kehidupan jadi muslim yang soleh. Nah, amalannya itu Bu, bagi seorang ibu yang ada di Taiwan sana, ibu baca, ini yang saya kasih amalan ya, ingat amalannya ya. Nggih, Pak Ustadz, nggih. Dicatat ya. Bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu amalannya. Fatihah, nggih. Dipikir ini amalannya apa? Udah biasa Ustadz. Jangan dipikir ini Al-Fatihah ini derajatnya luar biasa loh. Jangan minta amalan
Amalan yang Niku entah berapa niki? Nggih. Kobil tuh Pak Ustadz. Niku Kobil tuh. jangan minta amalan entah dalam Kobil dari tuh. ini amalan yang luar Kobil biasa ini. Kobil tuh niku nggih, kobil tuh niku dibaca berapa kali Pak Ustadz? Banyak kali, sebisanya. Ya. Nah, ketika membaca ayat suratul Fatihah itu, bayangkan anak kita. Ya. Terutama ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Wah, bayangin itu anak. Ya. Ya, nanti Allah akan memberikan jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu tadi, ya. Mudah dalam hafal, dia akan betah di pondok, jadi anak yang saleh. Nah itu semua yang kita inginkan itu ada di situ sebetulnya. Akan diberikan rahmat dari Allah, Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Jadi itu amalannya, jangan dipikir ini amalan kok biasa. Enggak, ini enggak, bukan amalan biasa, ini amalan super luar biasa ini. Ya. Bacaan kita itu bacaan yang sumbernya udah sangat jelas dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kata Rasulullah Muhammad SAW, aku diberikan hadiah yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Aku diberikan hadiah yang bahkan nabi-nabi sebelum beliau itu nggak ada yang dikasih. Apa itu? Suratul Fatihah. Ini. Nabi Isa nggak dikasih, Nabi Musa nggak dikasih, Nabi Ibrahim nggak dikasih. Nabi Adam juga apalagi nggak dikasih. Yang dikasih ini satu surat yang sangat luar biasa. Surat Al-Fatihah. Baca Fatihah ditujukan kepada anak, terutama ketika baca ihdinas siratal mustaqim, bayangkan anak kita. Nah itu amalan. Amalan biasa. Turun Pak Ustadz. Oke, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zikrullah dengan sholawat Pak Ustadz. Itu kan kalau zikrullah itu kan kita mengingat Allah. Jadi kalau bisa itu kan dalam keadaan suci nggih Pak Ustadz. Misalnya ya selepas sholat sholat fardu gitu kan. Itu lebih utama. Tapi kalau misalnya kita kan sedang bekerja gitu, biasanya kan nggak tahu sambil pegang sapu, nggak tahu sambil elap-elap kayak gitu. Biasanya kita tuh sambil nyanyi-nyanyi itu dengan sholawat gitu. Itu bagaimana Pak Ustadz? Misalnya jadi lebih utama mana Pak Ustadz? Maksudnya lebih baik mana gitu Pak Ustadz kalau kita lagi bekerja gitu atau kita la ilaha illallah kayak gitu kan kita sambil dinyanyikan gitu Pak Ustadz ya biar kita kerja itu nggak terlalu capek atau gimana. Terus kalau misalnya kita sholawat juga itu kan kita sambil nyanyi-nyanyi kayak gitu. Itu gimana Pak Ustadz? Oke ya, saya jawab dulu ya. Jadi zikir itu tidak harus dilakukan dalam keadaan suci. Jangan kaget ya. Jangan kaget. Ya, saya ulangi sekali lagi ya. Tapi jangan kaget ya. Zikir tidak harus dilakukan dalam keadaan suci atau dalam bahasa lainnya itu ada wudhunya. Kalau nggak ada wudhu, waduh saya nggak ada wudhu nih, sehingga saya nggak bisa zikir. Salah. Paham nggak? Ya. Zikir itu boleh dilakukan walaupun dia tidak dalam keadaan wudhu. Karena zikir itu adalah ibadah yang sangat luas cakupannya dan dapat dilakukan dalam berbagai situasi. Zikir itu adalah mengingat Allah dan bisa dilakukan di mana saja. Ya. Bagusnya dengan lisan, sefrekuensi dengan hati, selama tidak berada dalam keadaan najis berat.
selama tidak dalam keadaan najis berat. Lagi beol misalnya, lagi di kamar mandi misalnya. Ya. Kalau Ustadz, bagaimana dalam keadaan haid? Itu terjadi khilafiyah. Seandainya ada wanita yang kemudian ada yang berpendapat orang haid tidak boleh zikir, ada yang berpendapat kok dilarang orang haid zikir, padahal nggak ada larangannya, kan gitu. Ya. Nah, tapi memang kalau ibu-ibu mau uduk dulu itu lebih dianjurkan. Dianjurkan untuk bersuci terlebih dulu. Ya, sebelum kita melakukan beberapa jenis ibadah tertentu kayak misalnya sholat, baca Quran, nah kayak gitu kan. Tapi kalau zikir itu saya katakan, ini bukan saya yang katakan ya, tapi ini adalah dari kajian para ulama. Dan saya memberitahukan kepada jamaah. Jadi bukan otak-atik pikiran saya. Ya, zikir itu boleh dilakukan tidak dalam keadaan wudhu, tapi afdolnya kalau wudhu lebih baik, pahalanya lebih. Ya. Nah, insya Allah gini jamaah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan perintahkan kita berzikir dalam setiap keadaan kan? Ya kan? Dalam setiap keadaan kita itu disuruh zikir loh. Bahasanya itu kalau dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nisa itu, ayat 191 itu, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya. Orang-orang yang berzikir mengingat Allah ya, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, dalam keadaan qiyam berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Berdiri, duduk, berbaring. Ya. Berdiri itu aktivitas, duduk itu sedang ya mungkin ibadah juga. Ya, berbaring dalam keadaan istirahat atau dalam keadaan sakit. Ayat itu menunjukkan zikir itu bisa dilakukan kapan saja dalam berbagai keadaan. Baik keadaan dia berdiri, aktivitas, duduk, memang sedang santai, atau berbaring, sedang dalam keadaan sakit. Menunjukkan nih kalau bahasa modernnya fleksibilitas. Ya. Nah, meskipun tadi saya katakan zikir itu kalau ulama mengatakan tidak mensyaratkan wudhu, tapi sangat dianjurkan untuk dalam keadaan bersuci, dalam keadaan wudhu. Karena lebih baik, karena lebih terhormat dalam kita mendekatkan diri kepada Allah. Rasulullah SAW itu juga sering ya dalam keadaan bersuci. Dalam berzikir itu dalam keadaan suci. Tapi saya katakan ini bukan wajib. Ya, jadi tetap sah dilakukan tanpa wudhu. Tapi kalau melakukannya dalam keadaan wudhu, dalam keadaan suci itu jauh lebih utama ya jemaah ya. Tuh. Nah kalau ibu mau dalam modelnya pakai yang ngaji, pakai ya senandung, monggo silahkan. Kalau sukanya itu monggo. Ya. Memang karena tidak ada larangan dan tidak ada perintahnya juga. Tidak ada perintah dan tidak ada larangan. Allahu a'lam bishawab. Ya, mater suwun Pak Ustaz. Karena pernah mendengar itu ya, katanya kalau kita lagi pusing atau apa gitu, ambil wudhu, menghadap kiblat, kita zikir gitu. Jadi seolah-olah zikir itu wajib untuk seperti itu gitu dalam keadaan suci. Ya, matur suwun Pak Ustaz. Afdalnya dia wudhu, tapi enggak wajib, bukan syarat wajib. Tetap sah. Nanti kasihan orang yang misalnya dalam keadaan terhimpit ya, dia misalnya lagi nggak ada wudhu, tapi dia zikir kepada Allah, minta tolong kepada Allah.
kemudian nggak diterima, ya enggak lah. Malah yang kayak gitu tetap diterima. Ya. Allahu a'lam bishawab. Oke, silakan ada pertanyaan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada titipan Pak Ustadz mau nanya gini, apa itu nikah tapi udah hamil duluan, terus setelah anaknya lahir masih kecil itu, iya Bapak? Cowok apa cewek anaknya lahir? Anaknya cewek lahir terus masih kecil itu ibunya merantau gitu, merantau ke luar negeri. Nah, yang saya tanyakan, apakah nanti seandainya ibunya itu pulang itu harus ijab lagi, ngoten lah. Itu aja pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijab lagi. Maksudnya gimana coba? Maksudnya kan ada cewek ya, maksudnya nikah tapi dia udah hamil duluan gitu kan. Nah, terus setelah lahir anaknya, ibunya itu merantau ke luar negeri, ngoten lah. Nah, kan masih kecil, anaknya masih kecil, yang merawat kan ayahnya gitu. Nah, ibunya itu belum pulang-pulang lah. Seandainya ibunya pulang, itu apakah harus ijab lagi sama suaminya gitu loh Pak Ustadz? Oh, ya pertanyaannya dua hal ya, dua hal dipertanyakan ya. Dua hal dipertanyakan ya. Tadi saya agak bingung ya. Jadi ini ada dua hal yang dipertanyakan. Yang pertama adalah status si anaknya, ya, karena dia hukum pernikahannya bagaimana, sama ya karena udah lama enggak itu, kemudian ijab lagi bagaimana ya, terpisah. Iya, ya jadi gini, hukum nikah karena hamil duluan ini dalam konteksnya adalah hubungan di luar nikah. Ini isu yang sangat cukup kompleks ya dalam pandangan Islam. Secara umum, pertama ya saya memberikan suatu hal Islam itu sangat melarang perzinahan ya Bu, ya, dan konsekuensi dari zina itu dosa besar, ya. Namun ketika terjadi kehamilan di luar pernikahan, ya Islam tetap memberikan jalan keluar. Salah satunya adalah menikah. Hanya beberapa aspek yang harus diperhatikan. Pertama gini, hukum pernikahan itu sah atau tidak, ya. Nah, secara hukum syariat, seorang laki-laki yang menghamili wanita di luar nikah boleh menikahi wanita tersebut, ya. Namun ada beberapa pandangan, beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait dengan keabsahan pernikahan tersebut. Ya, dan bagaimana status anak yang lahir dari hubungan tersebut. Ada pendapat yang membolehkan langsung nikah. Ya, jadi sebagian ulama itu berpendapat pernikahan tetap sah meskipun wanita itu sedang hamil. Kan? Sedang hamil. Langsung nikah. Mereka boleh menikah. Tapi ada yang gini. Boleh menikah tapi setelah wanitanya itu melahirkan. Ya. Nah, ada yang boleh menikah sebelum melahirkan. Tahu nggak melahirkan? Melahirkan tahu ya? Ya, tahu. Jadi ada ulama yang bilang tetap sah, dia hamil, boleh nikah sebelum melahirkan. Argumentasinya apa? Argumentasinya tidak ada syarat yang melarang seorang pria nikahin wanita hamil selama pria itu ayah biologis dari janin yang dikandung. Dalil yang digunakan oleh para ulama yang membolehkan ini adalah bahwa pernikahan itu bisa menjadi solusi untuk memperbaiki keadaan atau nutup si aib zina. Nutup aib zina. Ya. Atau juga bisa memberikan perlindungan bagi wanita dan anak yang akan lahir. Itu pendapat pertama. Boleh nikah langsung tanpa nunggu lahiran. Pendapat yang lain,
pendapat itu harus mengharuskan menunggu sampai melahirkan. Zina nih, ya. Boleh nikah oleh laki-laki tadi dengan perempuan yang tadi, tapi harus sampai melahirkan. Ya, ini termasuk mazhab Imam Hambali. Itu berpendapat pernikahan itu baru boleh dilakukan setelah melahirkan, Ibu. Ya, karena prinsipnya itu seorang wanita hamil itu tidak boleh dinikahi sampai ada namanya masa iddahnya selesai. Dulu pernah saya sampaikan ya tentang pelajaran masa iddah ya. Udah lama kali ya. Masa iddah bagi seorang wanita yang hamil sampai berapa, Bu? Jamaah? Halo? Masih ingat nggak pelajaran dulu? Udah lama itu. Mungkin yang sampai melahirkan, Pak Ustadz. Nah, yang senior-senior kayaknya udah pernah dikasihnya. Ya, yang baru-baru belum kayaknya ya. Oke, jadi masa iddah wanita hamil itu sampai melahirkan. Ya. Ada seseorang hamil tua, ya. Paginya itu dicerai, ya. Siangnya lahir, sorenya nikah lagi sama orang lain, sah hukumnya. Jangan kaget. Boleh kayak gitu, boleh. Bisa nggak? Pokoknya sampai melahirkan. Itu masa iddah. Ya. Pokok. Jadi tadi ya balik ke tadi itu ya. Pendapat itu boleh sampai dia melahirkan. Karena apa? Karena pernikahan dalam keadaan hamil dianggap menimbulkan kebingungan nasab siapa anak ini. Ya. Tapi tetap membolehkan pernikahan wanita tersebut ya melahirkan, hubungannya jadi sah menurut syariat. Dan dia bisa memberikan legitimasi kalau misalnya nanti anak yang lahir. Jadi ada dua tadi ya. Nah, status anak gimana? Kalau dalam pandangan syariat Islam, jamaah, anak yang lahir dari hubungan di luar nikah atau zina, maka status nasabnya beda. Ada yang mayoritas ulama itu tidak boleh dinasabkan kepada ayah biologis, tapi dinasabkan kepada ibu kandung. Ya. Dalilnya hadis Rasulullah SAW, anak itu adalah milik si pemilik kasur. Nasab anak itu adalah pemilik dari suami yang sah. Ya. Jadi itu hadis ya, anak itu milik si pemilik kasur. Itu menunjukkan bahwa anak yang lahir dari perzinahan tidak dinasabkan kepada ayah biologis. Ya, meskipun mungkin pria itu yang nikahin ibunya setelah kejadian itu. Mungkin. Ya, tapi anak tersebut ya tidak nanggung dosa. Ya. Paham ya? Nah, kemudian itu status anak. Pertanyaan yang kedua tadi sama Ibu, kalau dia keluar negeri, pengen balik nikah lagi boleh nggak? Ah, itu boleh. Ya. Tapi kan dia udah nikah. Nikah dengan pria yang tadi menzinainya ya. Nah, ini balik lagi hukumnya ke status yang lain. Dia cerai nggak sih? Kalau nggak cerai, ngapain nikah lagi? Bu? Hah? Enggak cerai, cuman kan habis lahiran anaknya masih kecil, dianya pergi merantau gitu loh maksudnya. Jadi seandainya pulang itu enggak cerai. Oh, ngapain nikah lagi kalau cerai? Kalau nggak cerai? Oh, gitu. Iya. Oh. Terus kalau seandainya anak nikah itu walinya tetap bapaknya apa orang lain? Yang nikah, yang walinya adalah penghulu. Kalau anak yang lahir perempuan, maka saya tanya tadi, anaknya laki-laki perempuan, penghulu, wali nikahnya penghulu negara, bukan si bapak nggak boleh. Oke, matur suwun Bapak. Ya, kasih tahu aja penghulu, tolong deh penghulu yang jadi wali. Ya. Ya,
Terima Ya. kasih Bapak. Nah ini sama ya kayak pertanyaan ibu-ibu, Ustadz, saya udah lama nih pisah sama suami, kalau pulang kami bangun nikah lagi apa enggak? Ini kan pertanyaannya kan mirip-mirip kayak gitu ya. Jawabannya, ibu emang sama dia, sama suami itu pernah cerai enggak? Enggak, ya udah ngapain nikah lagi kalau nggak cerai? Ya kan? Ya. Kan nggak Kalau diputus, cuma ngapain disambung? bertengkar gitu berarti ya nggak harus hijab lagi ya Bapak? Cerai enggak? Enggak kan? Ya ngapain disambung kalau nggak putus? Gitu. Logikanya sederhana. Ya. Yang lain, yang ibu-ibu. Karena sering saya dapat pertanyaan kayak gini ya. Sering banget. Ustaz, saya nanti kalau pulang ke Indonesia, ketemu suami, apa saya harus bangun nikah? Pertanyaan itu sering banget itu. Jawab sering. Kenapa pengen pulang, ketemu suami. Ragu dia, ini saya statusnya gimana? Pernah cerai enggak? Enggak, ya udah sama. Ya apa, kalau nggak pernah cerai, ya ngapain bangun nikah lagi? Kan udah lama Ustaz, ya biarin aja. Walaupun udah lama juga tetap suami, status istri orang kan, suami orang. Istri suami orang kan? Ya, Allah. Oke, paham ya Ibu, jamaah? Ya, insya Allah Bapak. Ada yang lain pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwami jihad yuk. Ini ada titipan pertanyaan Bapak ya. Ya Bu. Masalah nikah online ngoten niku gimana ya? Yang satunya calonnya istrinya itu ada di Hong Kong, sedangkan yang laki-lakinya ada di Indonesia karena ibunya sakit keras. Terus dia itu yang laki-lakinya mau minta nikah lewat online, takutnya ibunya meninggal. Masalahnya katanya kalau orang Jawa itu kalau meninggal nanti katanya keburuan gunung sebelum bulan Suro niku mboten angsal nikah. Ngoten niku pripun Bapak? Oke, ya. Oke, pertanyaannya nikah jarak jauh ini Ibu ya. Oke. Nggih, yang satunya tuh di Hong Kong, yang lakinya di Indonesia. Karena ibunya tuh sakit keras ngoten loh. Terus yang lakinya minta dinikah lewat online, takutnya nanti ibunya meninggal, katanya keburuan gunung nanti kalau mau pulang nikah itu nggak bisa katanya orang Jawa gitu, nggak boleh sebelum bulan Sura gitu katanya. Ngoten niku pripun Bapak? Saya nanti ngebahas yang surah itu ya. Oke, dua pertanyaan ya. Pertama kita pahami dulu rukun nikah. Rukun nikah itu adalah sesuatu yang harus ada, ya. Maka pernikahan itu terjadi. Kalau tidak ada rukun nikah, maka tidak terjadi pernikahan. Atau artinya nikahnya itu batal. Rukun nikah itu ada 5 jemaah. Pertama ada mempelai laki-laki. Kedua ada mempelai perempuan. Ada wali si perempuan. 3. Keempat, ada saksi-saksinya. Kelima, ada ijab kabulnya. Ulangi ya. Pertama, ada mempelai laki-laki. Kedua, ada mempelai perempuan. Ketiga, ada wali perempuan. Keempat, ada saksinya, saksi-saksi. Yang kelima, ada ijab kabul. 1, tidak ada terjadi yang namanya pernikahan. Nikah sama misalnya seorang perempuan nikah sama tuyul misalnya. Nikah sama malaikat misalnya. Boleh nggak itu? Nggak boleh, Bapak. Nggak boleh, karena laki-lakinya nggak ada. Itu laki-lakinya tuyul. Ya. Laki-lakinya malaikat. Itu orang gila berarti ya. Ya, nggak ada itu. Nah, yang dimaksud ada mempelai perempuan, ada mempelai laki-laki itu hidup. Maksudnya. Maksudnya hidup. Walaupun dia terpisah jauh, Rasulullah Muhammad SAW itu pernah menikahi salah satu istrinya itu lewat permintaan, lewat delegasi. Ya, di sini ada kan ibu namanya Ibu Bunda Romlah ya, ada ya, Bunda Romlah. Nah, Bapak. Ada ya. Yes. Saya pernah kasih tahu itu salah satu istri Nabi yang proses pernikahannya itu pakai delegasi. Ya. Namanya
Romlah. Ya, itu nama istri Nabi, Romlah itu. Ya. Nama kunyahnya Ummu Habibah. Ya. Nama kunyahnya Ummu Habibah. Romlah ini anak musuh Nabi ketika itu. Siapa? Anaknya Abu Sofyan. Romlah binti Abu Sofyan. Tapi anaknya masuk Islam. Romlah masuk Islam. Di masa penindasan, Romlah sama beberapa kaum muslimin dan juga suaminya ketika itu hijrah. Hijrah pertama itu bukan ke Yasrib, bukan ke Madinah. Hijrah pertama itu nyebrang Laut Merah, ya, ketemu daratan Afrika namanya Ethiopia. Ya, kalau dulu namanya Habasyah. Nah, disitulah mereka kemudian mendapatkan suaka. Hijrahnya suaka. Ya, perlindungan dari Najasi. Cuma suaminya si Romlah itu ketika itu murtad. Suaminya Romlah murtad. Karena kesemsem sama keren nih ya. Bangunan-bangunan di Ethiopia ketika itu ya. Wah, saya masuk agama kamu aja deh. Nah, gitu. Ya, imannya belum kuat. Akhirnya si Romlah ini ya, Ibunda Romlah radhiyallahu anha itu sendirian di situ. Ya. Bawa pulang kena di situ sendirian. Maka kemudian Allah memberitahukan Rasul, maka Rasulullah SAW mengirim utusan menikahi Ibunda Romlah ya lewat utusan. Itu nikah jarak jauh nggak kira-kira bahasanya? Jarak jauh, Bapak. Jarak jauh itu. Itu nikah jarak jauh banget itu. Ya. Tuh. Itu nikah jarak jauh. Jadi pernah ada contoh jarak jauh. Nah, itu zaman Nabi pernah ada ya pernikahan jarak jauh. Nah, kalau konteksnya itu dalam kondisi konteks zaman sekarang, yang penting ada 5 rukun itu, Bu. Ada mempelai laki-laki, mempelai perempuan ada. Dalam artian adanya itu adalah hidup. Benar-benar ada. Walaupun jauh, nggak ada masalah. Ada walinya. Walinya ada nggak? Walinya ada di rumah, walinya ada yang dekat rumah, yang di rumah ya. Di Indonesia gitu loh, Pak. Ya, walinya ya, ada ya. Si bapak si perempuan, kalau nggak ada bapak perempuan, si kakak perempuan, kalau nggak si pamannya perempuan, pokoknya ada walinya. Saksinya ada nggak? Saksinya ada. Ijab kabul antara si mempelai laki-laki dengan bapaknya si perempuan atau walinya perempuan ada tidak? Terjadi tidak? Terjadi. Selama itu ada 5 rukun nikah itu, maka nikahnya sah. Nikahnya sah. Itu dulu bapaknya Gus Dur itu nikah, itu bapaknya Gus Dur, tahu bapaknya Gus Dur? Ya, itu istrinya lagi di luar di Jeddah kalau nggak salah. Terjadi juga kayak gitu. Ya. Nah, jadi jamaah, pernikahan model misalnya si perempuannya itu lagi di Hong Kong, ya, semuanya di Indonesia, udah inilah daripada si ibunya itu meninggal dunia, nikahinlah sekarang anaknya, walaupun anaknya di Hong Kong, sah hukumnya. Selama rukun nikahnya tadi terpenuhi. Ada mempelai laki-laki, ada mempelai perempuan, ada wali si perempuan, ada saksi-saksi, kemudian ada ijab kabul, maka rukunnya sah. Nah, berkaitan dengan bagian ini supaya jangan sampai nikahnya masuk bulan Suro. Nah, ini yang ini masalah. Karena orang Jawa kayaknya kayak gitu, ngerti loh, Pak. Kalau nikah tadi karena nikah dengan online boleh Ibu sah. Tapi karena dengan alasan supaya jangan masuk bulan Suro, nah ini kurofat. Masuknya udah kurofat itu. Hati-hati. Nggak ada yang namanya hari sial dalam Islam.
Ya, bahkan Rasulullah SAW sendiri itu mewanti-wanti kebiasaan jahiliyah itu, jangan sampai terjadi kayak gitu. Sampai sekarang masih ada aja yang ikut, masih ada yang percaya. Rasulullah itu nggak itu, maka kata Rasulullah, la tiarah wala hammah wala safar, nggak ada tiarah, nggak ada namanya hammah, nggak ada nama safar. Di zaman dulu, zaman Nabi, bulan sialnya itu bulan Safar. Orang-orang nggak mau nikah. Karena apa? Percaya kalau nikah bulan Safar sial. Di Indonesia ditambah lagi. Kalau nikah bulan Syura, bulan Muharram sial. Tambah lagi nikah bulan Safar sial. 2 bulan itu nggak ada pernikahan. Cobalah. Ya. Bulan haji, kalau bulan haji, bulan Dzulhijjah, nikah di mana-mana. Sampai bingung kita. Undangan di mana-mana, tapi masuk bulan Syura, masuk bulan Safar, 2 bulan tuh nggak ada penikah, ya kan? Gitu kan? Hati-hati, ini masuk dalam kategori khurafat. Ya, masih percaya kayak gitu nggak boleh. Ya, kalau alasannya adalah, ya, ini jangan sampai ibumu mati gitu loh, masih bisa ngeliat anakmu nikah, itu mah enak loh. Jawab ini. Alasannya masih bisa dipertanggungjawabkan. Ini kalau nikahnya cowok jangan sampai masuk bulan Syura. Aduh, ini kan nikah aja sih, kenapa? Lebih parah lagi kalau anak lahir kalau bulan Syura sama bulan Safar dong, anak sial gitu. Boleh kita bilang kalau kamu lahirnya bulan Syura, lahirnya bulan Safar, anak sial dong. Lahirnya bulan itu bulan sial. Apa enggak error pikiran kayak gitu? Enggak ada yang namanya bulan sial, itu enggak ada. Rasulullah itu udah bilang, nggak ada namanya bulan sial, itu nggak ada. Lah kita kenapa jahiliyah itu udah lama, tapi kok kita masih jahiliyah sampai sekarang? Rasulullah udah menghilangkan jahiliyah, tapi kita masih ngikutin jahiliyahnya. Itu nggak boleh, nggak diperkenankan. Alasannya adalah menghindari bulan Syura, itu nggak benar. Ya, kalau nikahnya alasannya supaya emakmu masih bisa kamu lihat dia nikah, wis, bagus, nggak ada masalah. Supaya bapakmu masih lihat dia nikah, nggak ada masalah. Jangan kalau alasannya supaya nggak masuk bulan Syura, aneh. Ya, Allahu a'lam bishawab. Demikian. Cukup? Ada lagi? Moderator, cukup? Dipun jamaah ada yang mau tanya lagi tidak? Ngapunten Bapak repot. Jamaah ada yang mau tanya lagi? Kalau tidak saya mau tanya nih Ustadz. Saya mau tanya, kalau misalkan dalam satu keluarga itu menikahkan 2 anak gitu ya, mungkin beda 1 minggu bagaimana, apa 1 bulan lah gitu. Itu diperbolehkan apa tidak ya? Ya boleh-boleh. Katanya bijau. Oh nggak apa-apa ya? Kata siapa? Kata siapa yang larang? Hati-hati. Enggak, di Jawa tuh kebanyakan begitu gitu. Katanya nanti salah satu kalah bagaimana gitu loh Ustadz. Yes. Enggak apa-apa ya? Jangan ngikut-ngikut yang nggak ada dasarnya dalam agama lah yang kayak gitu. Nggak ada yang larang, nggak ada yang larang. Misalnya kalau ada yang larang, ya nikah kakak adik, tapi kakak adik dinikahin 1 orang, itu nggak boleh. Ada larangannya dalam agama, ada. Tapi kalau misalnya ya nikah kan dalam kakak adik nikah dalam 1 waktu, ya bersamaan, 1 pasang, ya nggak apa-apa, nggak ada yang larang. Ya. Terima kasih.